Coba bayangkan, kalau suatu hari nanti generasi masa depan hanya bisa melihat foto situs-situs bersejarah kita. Bangunannya sudah runtuh dan kisahnya menghilang. Tapi hari ini, kita punya teknologi sederhana yang bisa menyelamatkan semuanya. Di balik tenangnya alam di Desa Pendem Kota Batu, Jawa Timur, tersimpan reruntuhan sebuah bangunan suci dari masa lampau, yaitu Situs Pendem. Kenalkan, saya Sannoval Andrea dari UM. Saya di sini sebagai Ketua Pelaksana Branding Situs 2025. Untuk Masnya bisa memperkenalkan. Saya Muhammad Dafario Bakti Iya. dari Jupel, Kota Wisata Batu sama Pelestarian Budaya di Mojokerto. Untuk saya bertanya Mas ya. Yang pertama itu untuk melestarikan situs pendem itu gimana nih Mas? Biasanya sih banyak yang ritual di sini. Cuma warga di sini banyak yang peduli, ada juga yang nggak peduli. Nah, kebanyakan yang peduli itu biasanya ke sini buat bersih-bersih, bantuin saya bersih-bersih. Kalau yang nggak peduli kadang biasanya cuma lewat saja, cuma nanya lapo mas gitu aja. Dan untuk pihak Pemkotnya sendiri itu melestarikannya itu gimana Mas ya? Semisal kayaknya di sini dibikin plang kayak gini, terus kemudian disosialisasikan, terus apa lagi gitu Mas biasanya? Kalau saya tahu bakalan ada perubahan sih mas. Ini pagar-pagarnya bakal diganti sama atasnya ini mau diganti. Soalnya udah tanah ini sudah pembebasan milik Kota Wisata Batu. Jadi pemerintah mau menginvestasikan dana ke situs ini gitu, Mas ya? Ya, dari Balai Pelestarian juga sudah mengiyakan, sama dari Kota Wisata Batu, kepala dinasnya itu sudah mau merawat ini. Kira-kira itu apa saja Mas selain kayak di pagar, kemudian apa mungkin ada dibuatkan seperti kanal YouTube, kemudian apa ada website untuk situs ini sendiri? Kalau channel YouTube-nya cuma ada di Mojokerto saja. Itu kalau di Batu saya kurang tahu ya kalau YouTube-nya. Tapi pasti bakal ada YouTube lagi buat renovasi ya, renovasi. Itu saja Mas mungkin pertanyaan dari kami. Terima kasih ya Mas. Oke, Mas, sama-sama. Dalam merawat situs bersejarah, kami mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti membersihkan area, mendokumentasikan setiap sudut situs ini, lalu membaikannya lewat media sosial. Kami ingin teman-teman tahu bahwa tempat ini bukan sekedar bangunan tua. Ini adalah saksi bisu sejarah yang masih berdiri dan menunggu untuk didengar kembali ceritanya. Perkenalkan, nama saya Nisa Dwi Elviani dari Offering B Pendidikan Sejarah Angkatan 2024. Apa kesan pertama kamu saat tiba di lokasi situs pendem kali ini? Kesan pertama saya yaitu dengan perasaan campur aduk dikarenakan saya bisa melihat secara langsung bagaimana peninggalan kolonialisme saat penjajahan. Dan perasaan juga sangat sedikit merinding karena terlihat bangunan ini banyak sejarah yang belum terpecahkan. Kemudian, apakah ada bagian dari situs ini yang bikin kamu terkesan? Kalau ada, apa alasannya? Ada. Di dalam situs ini terdapat sumburan candi dan di dalamnya itu terdapat serpihan dari batu andesit yang membuat kesan unik. Begitu. Yang terakhir, apa yang paling kalian suka dari kegiatan branding situs 2025 kali ini? Tentunya terkait tentang gotong royong dan usaha untuk bagaimana caranya situs ini agar bersih kembali, dan diharapkan masyarakat bisa turut andil sehingga situs ini bisa terjaga kelestariannya. Baik, terima kasih, itu pertanyaan dari kami.
Terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Kami percaya, sejarah bukan untuk disimpan dalam buku atau museum saja. Ia harus dihidupkan, dirasakan, dan diceritakan ulang. Bisa lewat kunjungan sekolah, workshop, dan konten digital. Kami mengundang lebih banyak orang untuk datang, mengenal lebih dekat, dan menemukan rasa peduli. Kami juga tidak hanya menjaga bangunannya. Kami merawat hubungan antara tempat ini dan juga orang-orangnya. Kami ingin setiap orang merasa memiliki. Karena saat rasa memiliki tumbuh, keinginan untuk melindungi akan datang dengan sendirinya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rofiuddin, bisa dipanggil Mas Raffi. Kebetulan mahasiswa akhir juga dari jurusan Pendidikan Sejarah angkatan 2021. Saya izin mengulik tipis-tipis nggak ya Mas ya? Iya, mengulik gimana ya? Iya. Ini kan tadi menjelaskan 2019 itu sudah mengenal situs pendem. Lah, gimana alurnya sejarah yang ketahui mulai dari kolonial sampai sekarang Mas? Ini pas awal-awal 2019 ya. Iya. Oke, saya awal maba tahun 2021, status mahasiswa, dan 2019 saya sudah mengeksplorasi daerah Gunung Wukir. Iya. Bertepatan dengan candi ini berhadapan dengan Gunung Wukir di sebelah barat, di mana saya sudah eksplor 2019 dan banyak sekali kekunuan. Namun sebelum 2019 belum ditemukan candi ini. Namun ada jejak berupa Lingga. yoni ya, yoni saja Oh, iya. dan nandi. Nandi. Yoni sebagai simbol dari Parwati, dan lingga yaitu sebagai siwaistis, Siwa dan Parwati, atau simbol dari kesuburan, dan ada Arcanandi. Nah, di sisi lain di Gunung Wukir itu terdapat Punden Mojorojo yang diduga sebagai prasasti Sangguran, yang dimana isinya adalah waranugraha atau pemberian anugerah Sima kepada Desa Mananjung kepada para ahli pandai besi yang diduga para sejarawan sebelum 2019 itu, yaitu Candi Songgoriti. Ya. Namun pada 2019 itu ditemukan Candi Pendem. Nah, akhirnya berpindahlah hipotesis tersebut atau dugaan tersebut dari Candi Songgoriti ke Pendem. Nah, awal ditemukan 2019 itu karena temuan dari masyarakat saat hendak melakukan bibit pohon alpukat ya. Nah, ini di kompleks makam keluarga, di mana candi ini sebetulnya juga tanda tanya besar. Era siapa atau periode siapa juga belum tahu. Namun dari beberapa temuan, terutama para arkeolog atau sejarawan menduga dari bentuk peripihnya, Garbapatra atau inti utama dari sang candi itu polanya, peripihnya itu hampir sama seperti era-era di Candi Prambanan, candi-candi di daerah Jawa Tengahan, yang kemungkinan dan dikaitkan dengan prasasti Sangguran abad 10 Masehi atau era Dyah Wawa. Ya, Raja Dyah Wawa gitu. Itu untuk era klasikan ya, untuk keterkaitannya. Untuk era kolonialnya gimana? Untuk era kolonial itu pada tahun 1812 seorang mungkin sekretaris atau penjelajah ya, era Belanda itu tahun 1812, entah Belanda atau Inggris, Van Hoven ya kalau nggak salah, Van Hoven itu melakukan perjalanan istilahnya napak tilas gitu, napak tilas Van Hoven, yang dimana dia juga berkunjung ke Malang untuk melihat aset-aset perkebunan kopi di Malang hingga Kediri. Nah, saat itu dia hendak ke Kediri melewati jalur barat, yaitu lewat Naya, yaitu di Noyo. Kemudian ada Ngela, yaitu mungkin daerah Ngelo sekarang, daerah deket-deket daerah Telogomas. Kemudian ada Kaling, itu dari sekarang Sengkaling ya, betul. Terus kemudian ada setelah itu ya, habis dari Sengkaling hendak memasuki Kota Batu, atau ya memang saat itu belum ada Kota Batu. Itu melewati jembatan dari Sungai Brantas, itu melewati lah. Saat itu Van Hoven itu melihat adanya jejak peradaban, yaitu bangunan suci
Van Hoven juga tidak menceritakan bahannya apa ya gitu. Iya. Lah, apakah itu dari situs Pindem ini atau situs yang berada di daerah Wukir ini gitu kan? Karena sangat banyak sekali jejak arkeologisnya. Lah, kemudian tahun 1839-an itu N.G. Krom, salah satu arkeolog dan sejarawan Belanda itu menduga istilah penyebutan Candi Ngandat. Dari daerah sini tidak jauh ada penyebutan Dusun Ngandat. Masuk Jumrejo, Kota Batu juga gitu kan. Kemudian tahun 1901 dalam laporan ROC dan laporan OV tahun 1923 terdapat tinggalan, yaitu catatan ya tadi, tinggalan peradaban berupa ikonografi beraliran siwaistis. Ada Durga, Agastya, Yoni dan sebagainya. Lah, namun saat ini sebagai bukti adanya jejak itu adalah punden tadi siapa namanya? Bu Nani tadi lupa saya. Oh iya. Itu punden sini jejaknya adalah Yoni sama Nandi saja. Namun pada saat proses ekskavasi tahun 2019 kita loncat lagi tahun 2020-an ada seorang ya penelusur lah. Nah, itu menemukan arca Siwa Trisirah 3 menunjukkan bahwa memang benar candi ini beraliran Siwa gitu. Untuk kondisinya seperti ini luluh lantak ya. Iya. Tapi bukan berarti tanpa cerita ya gitu. Ya, dimana kondisi candi ini benar-benar telah hancur, dihancurkan dan dihilangkan. Tapi adanya branding situs HMD ini kita mengembalikan untuk mengembangkan atau lagi. memunculkan lagi seperti itu. Membranding ya. Membranding. Nah, tepat sekali. Harapannya Mas untuk situs-situs yang ada di luar dan khususnya di situs Pendem, sebagai kita kan generasi muda melanjutkan estafet lah Mas istilahnya. Gimana Mas? Untuk membranding Iya. ibaratnya mengenai situs cagar budaya yang kalau tahun ini branding situs HMD yaitu situs Pendem, dan bagaimana harapan untuk situs-situs yang lain gitu ya. Setiap situs itu memiliki kelebihan dan kekurangan, terutama dalam pengelolaannya, entah dari desa, pemerintah, dan pemerhati gitu kan, warga lokalnya, dan bahkan untuk komunitas para akademisi. Saya tadi menyebutkan 4 unsur ini: masyarakat umum, masyarakat lokal, pemerintah, dan para akademisi. 4 ini sangat penting untuk dalam pengelolaan membranding sebuah situs cagar budaya, untuk menginterpretasikan, untuk mengelola, menjaga, dan mempromosikan. Nah, kelihatan kan semuanya? Lah, untuk dari situs Pendem ini memang dilihat memang sepele ya. Bahkan ngapain sih di branding dengan seonggok struktur yang gini? Ini yang tantangannya yaitu dari pemerintah sendiri dan warga lokal. Gimana dengan kondisi candi seperti ini mereka harus mengemas sebuah acara yang bisa harus mempromosikan situs ini juga, dimana tadi menurut dari dinas akan segera membangun ini kawasan ini, yang dimana Batu hanya memiliki satu candi ini, Candi Pendem, terus Candi Songgoriti, sama di daerah Junrejo itu ada namanya Punden apa saya lupa namanya itu. Lah, yang paling difokuskan salah satunya yang ditargetkan Kota Batu tahun ini adalah Pendem. Itu memiliki kekurangannya. Lah, kekurangannya itu ya ini, kondisinya seperti ini. Berbeda dengan Candi Songgoriti yang masih memiliki bentuknya kan, bisa diceritakan. Lah, ini gimana gitu. Untuk candi-candi lain gimana? Nah, itu melihat dari masyarakat lokalnya terlebih dahulu yang harus membrandingnya, terutama dari mengguiding atau mengayomi golongan mudanya terlebih dahulu. Nah, dari golongan muda tersebut bisa mengkolaborasi dengan pemerhati sejarah, komunitas sejarah. Dari komunitas sejarah bisa berbarengan dengan instansi, lalu ke para akademisi. Kolaborasi gitu ya Mas ya. Kolaborasi itu sangat penting dalam pengelolaan cagar budaya. Iya. Untuk pesan yang terakhir Mas ya, untuk generasi yang telah menonton video ini gimana Mas? Untuk teman-teman sejarawan, untuk mahasiswa sejarah, ini menurut Pak Sartono ya, seorang sejarawan Indonesia ya, seorang sejarawan Indonesia, dalam bukunya itu ojo dadi sejarawan wit gedang gitu. Nah, kalau pohon gedang, pohon pisang ya, kalau sudah tumbuh berbuah
dia bakalan ditumbangkan ya, atau dipotong bakal mati gitu kan. Jadi jangan jadi sejarawan gedang, berarti jadilah pohon kelapa, berarti pokoknya bermanfaat terus Iya. lah. Kalaupun teman-teman tidak memiliki passion dalam sejarah tapi sudah masuk dalam sejarah, it's okay, tapi jangan jauh-jauh dari sejarah, nanti kalian nggak biar tidak eman-eman lah dalam ijazahnya lah, kegiatannya dalam ruang lingkup sejarah. Terus masyarakat umum gimana? Intinya jas merah, jangan sampai melupakan sejarah gitu kan, dan jangan melupakan dan jangan sampailah kita, sejarah kita, budaya kita, kekayaan intelektual kita itu diakui oleh bangsa lain atau negara lain, seperti itu. Kami bukan generasi yang lupa dengan sejarah. Kami adalah generasi yang memilih untuk mengingat dan menjaga. Karena apa? Karena kami percaya sejarah bukan masa lalu yang usang. Ia adalah fondasi untuk masa depan. Dan kami tahu, bangsa yang besar tidak lahir begitu saja. Ia tumbuh dari kesadaran anak-anak muda yang mau peduli, yang mau turun tangan, yang tidak lelah mencintai negerinya lewat cara sederhana sekalipun. Menjaga situs-situs bersejarah, menghidupkan kembali cerita yang nyaris terlupakan, mengajak lebih banyak orang untuk ikut melihat, merasakan, dan memahami. Dan perjuangan itu tidak menunggu nanti. Ia dimulai hari ini, dari kami dan dari sini. HMD Sejarah. Cakra Nirwana. Asa Rasa. Training Situs 2025. Dari rakyat untuk rakyat.